kalian semua baik-baik aja dimanapun kalian berada. Mau ibadah di gereja, di rumah, atau tempat lain. Kalian harap kalian semua sehat semua. Yuk, kalau bisa kita ibadah di gereja aja yuk. Ketemu sama teman-temannya, ketemu sama kakak-kakaknya, ketemu sama yang lain. Karena apa? Sudah lama kan misalnya kalian gak ibadah di gereja, karena gereja sudah menyediakan tempat untuk beribadah lagi. Sebelum itu kan pandemi, corona, social distancing, jaga jarak dan lain-lain. Tapi sekarang gereja sudah menyediakan. Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak dan cuci tangan. Jadi kalian ajak kita semua beribadah aja di gereja. Kayak ketemu kakak-kakaknya, ketemu kalian, ketemu Kak Vidya, Kak Daniel, ketemu Kak Michelle, Kak Cindy, terus ketemu teman-teman adik-adik yang mungkin adik-adik kangenin juga, udah lama gak ketemu ya, bisa main bareng, nyanyi bareng, bikin kreativitas bareng, semuanya pokoknya bisa bareng-bareng. Bisa foto-foto kalau misalnya udah lama gak jumpa. Jadi kalian ajak kita ibadah bareng-bareng di gereja. Yuk, ibadah yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Kau berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Biarlah ibadah Kau berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Kakak-kakaknya yang melayani juga Kau berkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga diberkati adik-adik yang mendengarkan. Biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bersukacita bersama-sama Tuhan Yesus di dalam Engkau. Karena Engkau ada dalam kami, sehingga kami tetap bersukacita, tetap damai sejahtera Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Kita akan muji nama Tuhan. Jadi semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita pujikan pujian Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan
pujian sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk di tempat kita masing-masing. Duduk yang baik. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, mata kita tertuju pada firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, kita akan berdoa adik-adik. Lipat tangannya seperti kalian nih. Tutup matanya. Udah ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersuka cita untuk-Mu. Kami sudah melompat untuk-Mu. Kami sudah melakukan semuanya hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakannya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang diucapkan itu semua dari Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami yang mendengar, adik-adik dimanapun kami berada Tuhan, dapat melakukannya. Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang membimbing kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Kak Atta hari ini mau memberikan menceritakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yakub di rumah Laban. Kita belajar firman Tuhan di Kejadian 29 dan 30. Nah, di situ diceritakan Yakub di rumah Laban. Laban itu adalah paman dari si Yakub. Nah, Yakub pergi ke rumah Laban, yaitu di kota Haran, karena si Yakub ini dikejar-kejar oleh saudaranya, yaitu Esau. Nah, hari demi hari Tuhan memimpin perjalanan si Yakub dari menyusuri lembah, pegunungan, dan akhirnya si Yakub tiba di kota Haran. Nah, si Yakub ini merasa letih, lesu, capek, haus. Nah, tiba-tiba si Yakub ini melihat sekelompok kawanan domba. Nah, di situ si Yakub mendekati para gembala-gembala tersebut. Terus bertanya, "Dari manakah kalian?" "Kami dari Haran." Nah, dari kawanan-kawanan domba tadi bilang kalau mereka dari Haran. Akhirnya si Yakub bertanya, "Kalau kalian dari Haran, apakah kalian mengenal keluarga Laban?" Terus kalau seseorang kawanan domba tadi bilang, "Ya, kami kenal." Akhirnya seseorang kawanan gembala domba tadi berbicara kepada Yakub, "Lihatlah, itu ada si Rahel, anak dari Laban." Nah, ketika Yakub melihat Rahel, dia langsung menyukainya karena ia tinggi, cantik, mempunyai mata yang indah. Dengan semangat, Yakub itu menggulingkan batu besar yang menutupi sumur, kemudian menimba air untuk kambing domba sepupunya. Akhirnya Yakub memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang anak dari tantenya Rahel yang bernama Ribka. Rahel juga senang bertemu dengan si Yakub, sepupunya. Akhirnya si Rahel dan Yakub berjalan ke rumah untuk memberitahukan bahwa sepupunya sudah datang. Waktu Yakub dan Rahel tiba di rumah, si Laban ini bersuka cita karena mendengar kabar dari bahwa keponakannya itu datang. Walaupun si Yakub ini tidak membawa oleh-oleh, hadiah pamannya, tapi ia diminta untuk tinggal bersama pamannya di rumah tersebut. Hari demi hari Yakub ini bekerja membantu di rumah Laban. Tetapi pada satu hari si
Laban berkata kepada Yakub, "Meskipun engkau keluargaku, engkau tidak boleh bekerja dengan cuma-cuma. Beritahukan upah apa yang engkau inginkan." Nah, Laban tersebut itu mempunyai 2 anak. Yang pertama yang bernama Lea, yaitu kakak dari si Rahel. Dan si Rahel adalah anak kedua dari pamannya, yaitu Laban. Nah, ketika itu Yakub menjawab kepada Laban, "Saya mau bekerja selama 7 tahun kalau paman nanti memberi Rahel sebagai istrinya Yakub." Ya. Terus si Laban menjawab, "Oke, setuju." Akhirnya selama 7 tahun si Yakub bekerja bersama Laban. Tiba saatnya si Yakub menikah dengan Rahel. Tetapi, si Laban ini menipu si Yakub dengan diberinya Lea, kakak dari si Rahel. Nah, pada saat mengetahui hal itu, Yakub bertanya kepada pamannya dengan geram, "Saya telah bekerja keras selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Mengapa engkau malah memberikan Lea? Engkau telah menipu aku." Si Yakub ini ditipu oleh si pamannya, yaitu Laban. Akhirnya Laban menjawab, "Ya memang begitu adat istiadat di Haran, di kota Haran. Seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakaknya dinikahkan. Tetapi saya akan memberikan Rahel kepadamu kalau engkau bersedia menjadi hambaku lagi selama 7 tahun. Nah, si Laban ini meminta kepada Yakub supaya bekerja lagi selama 7 tahun lagi untuk dapat mendapatkan si Rahel. Akhirnya si Yakub ini mempunyai 2 istri, yaitu si Lea dan si Rahel. Yakub ini kurang mengasihi Lea, tetapi lebih mengasihi si Rahel. Tetapi Tuhan melihat kesedihannya Lea, melihat kalau Lea itu tidak disukai oleh Yakub. Tuhan menghibur Lea dengan cara memberikan anak laki-laki bagi Yakub. Bahkan kemudian ia melahirkan 5 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tetapi pada saat itu Rahel tidak memiliki keturunan. Dan akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada Rahel sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yusuf. Anak laki-laki yang bernama Yusuf ini adalah anak laki-laki yang sangat dikasihi oleh si Yakub. Karena Yakub merasa sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk pulang, akhirnya Yakub berbicara kepada si Laban pamannya, "Berilah kedua istriku dan 11 anakku supaya kami dapat pulang ke tempat ayah dan ibuku." Laban ini pamannya tidak mengizinkannya pergi karena sejak Yakub hadir di keluarga si Laban pamannya, keluarga tersebut diberkati Tuhan luar biasa. Si Laban ini berbicara kepada Yakub, "Tinggallah denganku beberapa waktu lagi." Bujuknya Laban, "Katakanlah apa yang kau minta sebagai upah karena telah bekerja denganku." Si Laban ini berbicara bahwa kepada Yakub, upah apa yang harus ia
dapatkan ketika ia bekerja bersama Laban lagi. Akhirnya Yakub menjawab, "Baiklah, aku akan menggembalakan kawanan dombamu lagi. Dan biarkanlah saya berjalan melalui kawanan gembalaan tersebut dan memisahkan setiap domba berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itu akan menjadi milikku, yang akan menjadi miliknya Yakub. Semua anak domba yang baru lahir, yang belang, dan berbintik dan berwarna gelap akan menjadi milikku. Berikut juga anak kambing yang berbelang dan berbintik. Dengan cara ini gembalaan kita dapat dibedakan." Nah, akhirnya si Laban pamannya tersebut menyetujui hal tersebut. Tahun-tahun berlalu, Tuhan memberkati Yakub. Pada tahun itu banyak domba kambing yang dilahirkan berbintik-bintik, berbelang-belang dan hitam, sehingga kawanan domba Yakub semakin bertambah banyak jumlahnya. Tetapi kawanan domba pamannya si Laban itu menurun. Sekarang sudah jelas bahwa Tuhan ingin memberkati Yakub. Ia datang ke Haran dengan tangan kosong, dan sekarang ia memperoleh kawanan kambing yang besar. Tuhan juga memberikan kepadanya 11 putra yang sehat dan seorang putri yang bernama Dina. Tuhan telah menggenapi janjinya kepada Yakub. Nah, adik-adik, kita tahu dari cerita ini bahwa Yakub yang telah menipu dan juga ditipu oleh pamannya si Laban. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah dapat dipercaya. Allah itu tidak berbohong, tidak menipu siapapun juga, tetapi Allah itu dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan ketika kita mendapatkan masalah, kesulitan dalam sekolah, dalam pergaulan apapun itu. Janganlah kita jauh dari Tuhan, dan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya di Kejadian 28 ayat 15. "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali di negeri ini." Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya, untuk dikirimkan di grup masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bukan? Nah, kalau sudah mendengar firman Tuhan, jangan lupa tugasnya apa yang sudah disampaikan diingat, dan misalnya kakaknya berikan tugas itu segera dilaksanakan dan dikirim ke grupnya masing-masing. Semangat, karena apa? Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita adik-adik, jadi kita tetap semangat harus. Oke? Nah, adik-adik, bagi yang mau memberikan persembahan bisa dititipkan ke orang tuanya adik-adik ketika mereka mau ke gereja. Atau kalau misalnya adik-adik langsung kasih ke gereja juga bisa langsung datang pada waktu ibadah, nanti bisa dikasih di kotak persembahan. Atau kalau misalnya adik-adik mau transfer persembahannya, bisa transfer di nomor rekening bawah ini. Ini adalah nomor rekening sekolah minggu Smiling Kids. Oke adik-adik? Oke, saatnya kita sudahi ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan ibadah buat hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati kehidupan kami, kehidupan sekolah kami, kehidupan keluarga kami ya Bapa. Kami Tuhan mau menyatukan hati kami mau berdoa buat gereja kami, di mana Tuhan Engkau memberikan fasilitas yang luar biasa Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Oma, Kau memberkati semuanya Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Kau juga memberkati Tuhan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikan Tuhan hati yang bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa minggu depan Tuhan kami boleh beribadah lagi ya Bapa. Terima kasih Kau pimpin kehidupan kami seminggu ke depan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. God bless you.